Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel ebook statistik 1000 halaman. Pada kesempatan ini kami ingin sharing bagaimana cara menyusun laporan hasil olah data Smart PLS versi 3 atau 4 yang eh, terlengkap di Indonesia ya. Saya sering melihat beberapa skripsi tesis disertasi di Indonesia cara menampilkan laporan Smart PLS-nya itu adalah laporan Smart PLS 10 tahun yang lalu. Padahal sebenarnya mengolah data statistik atau output dari Smart PLS ini telah mengalami perubahan yang sangat cepat ya di 2023 ini, dan banyak sekali ditambahkan tools-tools yang perlu wajib dilaporkan di dalam hasil penelitian kita. Ya, jadi sekali lagi kepada Bapak Ibu dosen, mari kita meningkatkan kualitas hasil penelitian kita dengan menyusun laporan penelitian hasil pengolahan data statistik dengan SAM PLS atau Smart PLS ini supaya lebih berkualitas lagi hasil dari laporan penelitiannya, baik skripsi, tesis maupun disertasi. Sekali lagi, judul kami yang tampilkan adalah bagaimana menyusun sebuah laporan hasil pengolahan data statistik dengan Smart PLS versi 3 atau 4 untuk keperluan penelitian skripsi, tesis, disertasi di Indonesia terlengkap. Sekali lagi, kata kuncinya ada terlengkap di Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe di channel Ibu Statistik 1000 halaman, memberikan kemanfaatan bagi Bapak Ibu semua, bagi sahabat statistik. Sekali lagi, channel di subscribe Ibu Statistik 1000 halaman, dan kami terus update. Target kami tahun ini akan menyelesaikan 200 video tutorial dan sudah rampung 140 video tutorial. Jadi masih kurang 60 lagi. Sekali lagi, subscribe di channel kami. Sekali lagi, kita motivasinya adalah menciptakan laporan skripsi, tesis, disertasi terlengkap di Indonesia. Sekali lagi, menciptakan laporan skripsi, tesis, disertasi terlengkap dan berkualitas di Indonesia. Bagaimana caranya? Nah, seringkali kita melihat bahwa hasil penelitian hanya menampilkan signifikan dan tidak signifikan saja. Ya, sekali lagi, bahwa kata-kata signifikan dan tidak signifikan saja tidak cukup untuk dilaporkan di dalam suatu penelitian, tetapi kita untuk menampilkan tools-tools atau alat-alat ukur lainnya di dalam statistik yang perlu ditambahkan di dalam hasil penelitian kita. Oke. Di dalam penelitian itu tidak akan lebih dari 3 kata kunci ini, yaitu direct effect, pengaruh langsung, kemudian ada uji mediasi atau intervening, dan juga moderasi. Tidak akan lebih keluar dari ini. Biasanya penelitian atau model penelitian kita itu adalah pengaruh langsung, ada intervening atau variabel mediasi, ataupun moderasi. Ya, ataupun nanti ada gabungan antara mediasi dan moderasi, silakan dalam satu model, tetapi tidak akan lebih dari 3 kata kunci ini, direct effect, pengaruh langsung, mediasi, dan moderasi. Ini contoh yang akan kita buat hari ini. Motivasi, mediasi, sedangkan religiositas dan jenis kelamin moderasi. Jadi model ini adalah campuran antara mediasi dengan moderasi. Isi laporan penelitian di dalam SAM PLS itu harus mengungkap 3 hal penting, yaitu pertama, evaluasi model pengukuran, evaluasi model struktural, dan evaluasi kebaikan dan kecocokan model. Nah, referensi yang kita gunakan adalah jurnal yang ditulis Haier. Haier sudah memberikan panduan kepada seluruh penulis-penulis di dunia, kepada kita semuanya, kepada para peneliti, bagaimana sih kita menggunakan analisis SAM PLS ya, kapan kita menggunakan analisis SAM PLS, dan bagaimana caranya melaporkannya. Judulnya sudah jelas oleh Haier. When to use, kapan dan alasan apa kita pakai SAM PLS, dan bagaimana cara melaporkannya. How to report the result of PLSM. Jadi cukup pakai jurnal ini, kemudian silakan cari di Google jurnal ini, kemudian kita akan tumpahkan di dalam 3 laporan penelitian ini. Model pengukuran, model struktural, kebaikan, dan kecocokan model. Di dalam jurnal ini dan ditambah beberapa jurnal yang lainnya, saya ingin menggambarkan bahwa evaluasi model pengukuran, ya, jadi model pengukuran itu evaluasi berkaitan dengan kausalitas atau hubungan antara variabel dengan indikatornya. Itu meliputi 6 hal. Pertama adalah loading factor atau outer loading ya, di atas 0,70 atau 0,60 pakai CHIN, kemudian reliabilitas composite reliability Cronbach alpha di atas 0,70, AV convergent validity-nya di atas 0,50, HTMT Fornell-Laker dan cross loading ini di bawah adalah discriminant validity ya. Lebih baik ditampilkan HTMT, yang belakangan ini HTMT baik digunakan di dalam jurnal-jurnal penelitian ya. Fornell dan Laker dan cross loading. Jadi evaluasi model pengukuran itu ada 6. Outer loading, composite reliability of Cronbach alpha, AP, HTMT, Fornell Laker dan cross loading. Dan ini sebaiknya ditampilkan di dalam hasil penelitian kita. Untuk evaluasi model struktural ada 4 hal yang perlu dilaporkan. Pertama adalah multicollinearity, uji multicollinearitas. Apakah terdapat
multikolinear antar variabel. Ya, ini diujinya dilihatnya dari inner FEF di bawah 5, kemudian belakangan ini ada pendapat yang lainnya di bawah 3,3, yaitu Profesor Kok ya, yang pencinta WAR-PLS mengajukan di bawah 3,3. Pengaruh langsung direct effect, signifikan atau tidak signifikan, ini saya pakainya dua sisi ya, 5%, kemudian uji pengaruh atau mediasi moderasi, kemudian selang kepercayaan 95% untuk koefisien jalurnya ditampilkan juga. Biasanya di dalam jurnal-jurnal internasional QU1, Scopus itu mereka meminta untuk menampilkan juga 95% taksiran koefisien dari jalurnya itu. Nah, ini yang perlu ditambahkan yang masih sedikit sekali di dalam skripsi tesis jurnal di Indonesia adalah evaluasi kebaikan dan kecocokan model. Apa saja yang perlu ditampilkan? Ini sangat lengkap sekali. Pertama adalah R-square, karena Smart PLS itu atau SEM PLS itu adalah SEM aliran prediksi, maka kita harus tampilkan R-square. Namun R-square aja nggak cukup. Kalau kita menampilkan R-square, maka kualitas penelitian kita adalah sama dengan kualitas penelitian 10 tahun yang lalu. Bahkan 15 dan 20 tahun yang lalu. Ya, di mana pertama kali PLS baru dibangun, baru dikembangkan sejak tahun 66 oleh Walt, kemudian baru dikembangkan tahun 80-90-an. Kalau kita pakai R-square saja, nggak cukup. Dan banyak skripsi, tesis, bahkan disertasi di Indonesia itu cuma menampilkan R-square aja. Sekali lagi kualitasnya low, buruk, kurang, cukup. Apalagi sekelas disertasi. Sekali lagi, tampilkan R-square ditambah dengan Q-square. Ya, Q-square itu adalah menggambarkan tentang akurasi prediksi. PLS itu adalah aliran prediksi, maka harus ditampilkan Q-square-nya. Kemudian yang ketiga adalah F-square, baik itu F-square direct effect, moderasi maupun mediasi. Nah, Smart PLS belum menghasilkan mediasi. Kalau moderasi sudah ada, tapi ukurannya berbeda seperti ini. Tapi kalau mediasi, pakai gunakan Upsilon V. Silakan lihat video tutorial kami. Dan ini pun masih sangat jarang ditampilkan. Bahkan di kelas disertasi di Indonesia, untuk F-square itu jarang ditampilkan. Oleh karena itu kami mendorong untuk kualitas hasil penelitian lebih baik di Indonesia. Silakan tampilkan tiga-tiganya kalau model itu mengandung direct effect, moderasi maupun mediasi. Kemudian SRMR, kemudian PLS Predict juga ini. PLS Predict nanti saya ceritakan sedikit merupakan perbaikan dari S-square. Ya, ini ditemukan jurnal oleh Semuli tahun 2016, kemudian dikembangkan kembali, diperkuat oleh Haier tahun 2019, kemudian linearity, kemudian Vmix PLS, endogeneity, dan terakhir adalah index GOP atau Bonus of It Index Tennenhaus ya, kemudian ditulis kembali oleh Sardet dan Henseler tahun 2012 atau 2013. Jadi menurut hemat kami ini perlu ditampilkan di dalam hasil-hasil penelitian kita. Oke ya. Nah, ini robustness check itu tadi multicollinearity, PLS predict, linearity, Vmix PLS, dan endogeneity. Oke, kalau untuk moderasi nanti ditampilkan gambar simple plot analisisnya seperti ini. Sekali lagi, cukup hanya melaporkan signifikan dan tidak signifikan saja kurang. Maka hasil penelitian skripsi, tesis maupun disertasi jurnal di kampus Anda itu adalah kualitasnya biasa-biasa aja. Oleh karena itu, maka perlu ditampilkan lebih banyak lagi alat-alat ukur statistiknya untuk menggambarkan apakah memang benar signifikan dan tidak signifikan itu dapat didukung oleh data. Jadi evaluasi kecocokan dan kecocokan model itu ingin menggambarkan apakah benar memang data empiris yang kita ambil di lapangan mampu menerjemahkan dari hasil pengaruh signifikan atau tidak signifikan dari model kita. Maka ini perlu ditampilkan oleh kita. Oke, ini e-book statistik yang kami tulis. Oke, kita masuk ke bab 3. Apa yang perlu ditampilkan di dalam bab 3 Anda? Ya, di dalam bab 3 sahabat perlu ditampilkan 8 hal ini. Pertama, kita mendefinisikan apa itu SEM PLS. Kemudian yang kedua, mengapa kita pakai SEM PLS? Saya sudah bikin video tutorialnya. Emang kita pakai SEM PLS apa alasannya? Pasti ditanya oleh dosen kita. Kita pakai SEM PLS apa? Kenapa nggak pakai Amos atau Rieseler atau SEM covariant? Begitu juga dengan para dosen. Mengapa sih kita pakai SEM PLS? Kita harus membedakan antara SEM PLS dengan SEM covariant, Rieseler dengan Amos. Itu ada jurnal yang ditulis oleh Henseler tahun 2009 atau jurnal ditulis Haier tahun 2012 dan 2017, 2021. Ada di sana. Dan Bapak Ibu dosen bisa melihat kenapa ini pakai SEM PLS dan kenapa ini pakai SEM covariant, Rieseler atau Amos. Sehingga tidak membingungkan mahasiswanya. Mahasiswa udah bikin pakai SEM PLS, diganti pakai Rieseler Amos. Nah, ini membingungkan. Oleh karena itu, maka kita harus straight point dari awal. Kenapa kita pakai SEM PLS? Silahkan lihat di jurnal yang tadi kami sampaikan atau di video tutorial yang sudah kami pilih.
yang kami publish ya. Kemudian yang ketiga, model dalam PLS itu apa saja? Tadi model pengukuran dan model struktural diceritakan, definisi model pengukuran itu apa, evaluasinya bagaimana, definisi model struktural apa, kemudian evaluasi model struktural apa, evaluasi kebaikan dan kecocokan model itu seperti apa. Nah, ini ditampilkan di dalam bab 3-nya agar inline, sejalan dengan bab 4-nya. Kita bab 3-nya nulis kemana, bab 4 nulisnya kemana, nggak sejalan. Oleh karena itu kita tuliskan. Ya, untuk menghasilkan skripsi, tesis, disertasi, jurnal terlengkap di Indonesia, maka ini perlu ditampilkan. Mulai dari definisi apa itu SAM-PLS, kemudian kenapa kita pakai SAM-PLS, kemudian modelnya itu apa saja, kemudian alat-alat ukur yang digunakan di dalam SAM-PLS itu apa. Nah, ini adalah referensi jurnal yang ditulis hire. When to use and how report the SAM-PLS. Sangat jelas sekali yang digunakan oleh hire. Ini kotaknya. Kotak ininya cukup untuk mengatakan kepada kita bahwa SAM-PLS itu seperti ini. Ya, seperti asumsi distribusi, ukuran sampel, statistical power, goodness of fit. Kemudian ini adalah alasan-alasan kita yang bisa digunakan untuk SAM-PLS. Kemudian evaluasi model pengukurannya apa saja, evaluasi model pengukur strukturalnya apa saja, termasuk robustness check. Ya, sekali lagi, robustness check di dalam SAM-PLS itu terdiri dari linearity atau non-linearity, kita uji endogeneity, heterogeneity, dan Vmix PLS, kemudian PLS predict, kemudian signifikannya seperti apa. Nah, ini akan mengantarkan kita untuk menulis skripsi, tesis, jurnal terbaik dan terlengkap di Indonesia untuk meningkatkan kualitas hasil penelitian. Tinggalkan 10 tahun yang lalu, dunia sudah berubah. Mari kita gunakan laporan yang ditulis oleh Hire ini di dalam laporan skripsi, tesis maupun jurnal di Indonesia. Oke, kita akan masuk dengan bab 4. Apa saja yang perlu ditulis di dalam bab 4? Ya, yang ditulis di dalam bab 4 adalah hasil-hasil penelitian kita, ngolah data kita yang ada di dalam bab 3 ini. Jadi bab 3 ini, alat-alat ukur ini kita tulis di dalam bab 4. Contoh kita menggunakan model ini ya. Kita akan contoh misalnya model kita adalah pemberdayaan. Ini menghasilkan berpengaruh terhadap motivasi. Ya, kemudian motivasi berpengaruh terhadap kepuasan. Dan ini dimoderasi oleh religiositas misalnya. Jadi kita menggabungkan antara mediasi dengan moderasi di sini dan juga ada satu variabel kualitatif yaitu jenis kelamin. Oke ya. Ini kita pindahkan ke kiri. Ini ke kiri. Kita rapikan dulu. Ini jenis kelamin. Oke, kita sambung. Motivasi ke kepuasan, pemberdayaan, kemudian ini. Oke, kemudian ini tinggal moderasi tinggal ditarik ke tengah. Pilih select untuk memindahkan objek itu pilih select ya. Di sini ini select, pilih, kemudian ini kepuasan. Oke, kemudian setelah itu kita run. Run yang pertama adalah PLS algoritma ini. Ya, PLS algoritma ini kita run. Oke, kita periksa di dalam gambar kita apakah terdapat loading factor di bawah 0,70. Ini ada motivasi 1, pemberdayaan 1, dan pemberdayaan 2. Oke, kemudian back ini dibuang. Motivasi 1, pemberdayaan 1, pemberdayaan 2 dibuang dan ditulis laporannya langsung di sini. Oke, run pertama ada 3 item yang tidak valid. Ini motivasi 1, kemudian pemberdayaan 1 dan pemberdayaan 2 tidak valid. Kita tuliskan, kemudian 3-nya tidak valid, kemudian di run ulang. Oke, ini adalah run ulangnya. Oke, kita tampilkan kembali. Oke, ini sudah di run ulang kembali. PLS algoritma, oke, run, sudah, back. Ini semua di atas 0,70, di atas 0,70, di atas 0,70. Ini tinggal kita terjemahkan. Auto loadingnya ada di sini. Ya, output auto loading ada di sini dalam bentuk list seperti ini. Kemudian composite reliability, tingkat reliabilitasnya ada di sini. Ya, komba alpha, composite row A, row C, kemudian AV-nya ada di sini. Kemudian diskriminan validity-nya ada di sini. Ya, baik itu cross loading, baik itu Fornell dan Laker maupun HTMT sudah ada di sini. HTMT-nya di bawah 0,90. Sudah kita tampilkan seperti itu. Kemudian setelah memperoleh model pengukuran yang baik, maka langkah selanjutnya adalah menguji model struktural, yaitu file bootstrap, pilih saya BCA, pilihnya. Ya, silakan lihat di ebook saya kenapa saya lebih prefer memilih BCA. Lihat di sini BCA ininya 5000 kali, ininya 0,05 to tail. Kemudian start calculation.
Oke, kita tunggu buka bootstrap, ini hasilnya. Oke, kita lihat di sini. Inner modelnya kita ganti paid coefficient dan p-value. Ini artinya paid coefficient 0,352 ini menunjukkan besarnya pengaruh antar variabel. Yang di dalam kurung menunjukkan signifikan atau tidak signifikannya p-value. Ini p-value di dalam kurung, ini p-value di dalam kurung, p-value di dalam kurung, p-value di dalam kurung. Yang angka di luarnya menunjukkan koefisien jalur. Oke ya, kita akan fokus di sini berarti pemberdayaan signifikan terhadap kepuasan sebesar 0,342. Pemberdayaan terhadap motivasi juga signifikan 665, kemudian motivasi terhadap kepuasan juga signifikan 352. Mana yang lebih besar pengaruhnya, pemberdayaan atau motivasi terhadap kepuasan? Yang lebih besar pengaruhnya sedikit adalah motivasi 352. Bagaimana dengan moderasi? Nah, moderasinya ada di sini. Ya, 0,048 di bawah 0,05 maka signifikan. Besar pengaruh moderasi sebesar 0,117 nanti kita interpretasikan. Sedangkan jenis kelamin ini tidak signifikan. Oke, kita lihat outputnya ada di mana? Di sini paid coefficient. Ini paid coefficientnya. Oke, confident interval 95%-nya ada di mana? Di sini nih. Confident interval bias corrected atau confident interval yang ini. Bisa salah satunya. Ya, ini 95% selang kepercayaannya, ini batas bawah, ini batas atasnya. Oke, kemudian untuk uji mediasi ada di sini specific indirect effect, ini pemberdayaan motivasi kepuasan signifikan koefisien mediasi sebesar 0,234. Oke, sekarang kita tampilkan di dalam hasil penelitian kita. Oke, kembali lagi di output yang pertama, ini kembali ke PLSM algoritma ini ya, kita klik. Oke, kemudian open report. Kemudian kita lihat auto loadingnya. Oke, kemudian kita bentuk dalam bentuk list ini. Ini auto loadingnya motivasi 2746 kita pindahkan di sini. Nah, cara membuat laporannya di beberapa saya mengikuti template jurnal seperti ini. Ini enak membacanya. Ini nama variabelnya, ini item pengukurannya, ini bunyi itemnya, ini auto loadingnya, ini Cronbach alpha, tingkat reliabilitas, compositability, dan RP. Jadi saya cukup satu tabel itu bisa menggambarkan auto loading, tingkat reliabilitas, dan convergent validity. Cukup satu tabel. Dalam satu tabel ini bisa kita banyak bercerita. Contoh misalnya tentang motivasi. Perhatikan motivasi di sini. Ada 5 item yang valid. Di antara 5 item itu, mana indikator atau item pengukuran yang paling besar menggambarkan motivasi? Yaitu pertanyaan motivasi 4 dan motivasi 5. Ini auto loading paling besar. Ini ada artinya ya. Auto loading itu. Auto loading itu menggambarkan tingkat validitas atau menggambarkan seberapa jauh suatu item itu mencerminkan pengukuran variabel atau mewakili pengukuran variabel. Paling besar loading faktornya dialah yang paling menggambarkan. Nah, artinya ketika motivasi guru itu meningkat, maka akan lebih tercermin kuat pada semangatnya dia dan bertanggung jawab dalam mengajar. Ya, ketika motivasi guru itu kuat, maka akan tercermin di dalam semangat mengabdikan menjadi guru dan bertanggung jawab. Bagaimana dengan pemberdayaan? Paling besar loading faktornya adalah ini, pemberdayaan 4. Ini artinya bahwa pemberdayaan guru itu akan lebih tercermin kuat ketika guru itu membantu pembelajaran siswa. Siswa mana yang nggak bisa dibantu oleh guru, maka pemberdayaan guru yang paling kuat itu adalah bagaimana dia mentransformasikan pemberdayaan itu di dalam membantu pembelajaran siswa. Nah, ini yang paling besar loading faktornya. Dan loading factor yang paling kecil adalah terlibat di dalam pengendalian lingkungan sekolah. Ini yang perlu diupdate. Jadi, yang paling kecil loading faktornya itu adalah referensi atau perbaikan-perbaikan dari model ini. Rekomendasi di dalam hasil penelitian Anda dilihat dari loading factor yang paling kecil. Nah, seperti ini, mengembangkan semangat diri. Berarti guru itu perlu mengembangkan semangat diri. Berarti dia motivasi inner untuk mengembangkan diri dia sendiri yang perlu dikembangkan dari seorang guru. Oke, itu artinya ya, ini adalah Cronbach alpha dan compositability sudah kita tampilkan. Ini terjemahannya. Selanjutnya, ini adalah Forner dan Laker, diskriminan validity ini. Garis miring melintang ini adalah akar AV, yang lainnya adalah korelasi. Akar AV harus besar daripada korelasi, ini kata-katanya. Sudah, kemudian HTMT, nilainya harus di bawah 0,90 untuk mengatakan bahwa validitas diskriminannya terpenuhi. Jadi HTMT-nya disimpan di sini. Kemudian cross loading silahkan ditambahkan, tabelnya cukup panjang ya, silahkan ditambahkan oleh sahabat semua di sini. Oke, kemudian selanjutnya adalah evaluasi model struktural. Apa saja yang perlu ditampilkan dalam evaluasi model struktural? Tadi sudah kami sampaikan di dalam PowerPoint kami di sini. Pertama adalah multicollinearity, kedua uji signifikansinya, ketiga adalah 95% taksiran intervalnya. Oke, kita lihat di dalam sini.
Pertama adalah FIF ini, kemudian kita jelaskan setelah FIF itu adalah 9 taksiran intervalnya, kemudian signifikan atau tidak signifikannya, kemudian digabungkan dengan F-square. Biasanya F-square itu langsung nempel di pengujian model struktural. Apa sih F-square? F-square itu adalah untuk melihat berapa besar pengaruh antar variabel pada level struktural. Ketika kita mengatakan sesuatu itu signifikan atau tidak signifikan, itu nggak cukup. Orang sosial bertanya, emang kalau pengaruh model sosial berapa besar pengaruhnya? Kecil, rendah, atau tinggi? Nah, F-square ini ingin menggambarkan kepada kita ya pengaruh dalam bentuk kualitatif. Kalau memang signifikan, berapa besar pengaruhnya? Rendah, sedang, atau tinggi? Itu namanya F-square. Nah, untuk F-square uji langsung ini referensinya dari Haier. 0,02 itu rendah, 0,15 moderat, 0,35 tinggi. Kalau F-square uji moderasi mengikuti dari Kelly. Ya. Tetapi kalau misalnya F-square untuk uji mediasi, gunakan ini epsilon P. Nah, untuk epsilon P ini referensinya adalah dari Lachowicz, bukan dari jurnal Haier. Saya ngambil dari Lachowicz. Ini tulisannya Lachowicz nih. Penemunya adalah Lachowicz. Lachowicz pakai Z et al. 2018. Ini jurnalnya, silakan dilihat di video tutorial kami. Nah, ini perlu ditampilkan. Bagaimana cara menampilkannya di dalam satu model? Ini inner FIF-nya udah oke. Kemudian ini tampilannya, P coefficient, P value, T statistik boleh ditambahkan di sini. Kemudian selang kepercayaan 95%, ini kemudian F-square-nya. Mari kita baca untuk yang pertama. Ini kita baca misalnya. Motivasi signifikan berpengaruh terhadap kepuasan kerja sebesar 0,334. Ya, dalam selang kepercayaan 95%, sebenarnya pengaruh motivasi terhadap kepuasan kerja itu antara 0,10 sampai 0,58. Ini menunjukkan arti kepada kita apabila guru itu ditambahkan motivasinya, diperbaiki motivasinya, didorong diperkuat motivasinya, maka pengaruh terhadap kepuasannya akan exceeding the limit, akan terus meningkat sampai 0,581. Sebaliknya kalau motivasi guru itu didiamkan, tidak di coaching, tidak diberikan motivasi, maka pengaruhnya itu akan turun 0,104. Maka dalam selang kepercayaan 95%, taksiran koefisien pengaruh motivasi terhadap kepuasan itu rata-ratanya 0,337, tetapi terletak selangnya antara 0,104 sampai 0,581. Oke ya, itu artinya taksiran koefisien 95%. Apa artinya F-square? Ketika kita mengatakan motivasi berpengaruh terhadap kepuasan, emang signifikan? Signifikan dia. Motivasi ketika ditingkatkan, ketika ada perubahan-perubahan, maka dia akan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Emang berapa besar pengaruhnya? Nah, kata kecil, sedang, dan tinggi itu digunakan F-square. Nah, F-square ini berapa? 0,095. Nah, 0,095 itu artinya pengaruhnya itu menuju moderat. Jadi pengaruh motivasinya tuh nggak terlalu tinggi banget. Ya, nggak terlalu moderat banget, tapi menuju. Ya, mendekati. Dari rendah bergerak menuju moderat. Nah, oleh karena itu maka motivasi ini masih perlu diperbaiki oleh kita. Ya, motivasi ini sekali lagi perlu diperbaiki di dalam referensi penelitian kita karena ternyata pengaruhnya itu tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu moderat. Jadi masih bergerak dari rendah menuju moderat. Itu motivasi. Oke, ini untuk uji moderasinya ini saya kasih warna kuning. Religiositas terhadap motivasi ini signifikan. Ini signifikansinya 0,048 sebesar berapa? 0,117. Berapa besar pengaruh moderasi religiositas terhadap pengaruh motivasi terhadap kepuasan kerja termasuk pengaruh tinggi? Karena F-square-nya 0,038 pakai referensi siapa? Referensi dari Kelly, bukan referensi yang ini nih. Nah, ini banyak nih di dalam skripsi, tesis, disertasi di Indonesia ini keliru banyak. Coba lihat jurnal ditulis oleh Kelly 1998 di dalam Haier 2021 disebutkan F-square untuk uji moderasi adalah ini rendah 0,01 moderat dan 0,025 itu adalah tinggi. Maka 0,038 lebih besar dari 0,025, maka religiositas signifikan memoderasi tinggi pengaruh motivasi terhadap kepuasan kerja. Karena motivasi terhadap kepuasan kerja masih rendah, maka peranan religiositas ini sangat penting. Oh iya, ternyata kalau gitu perlu diinjus religiositas seorang guru agar dia mampu menggerakkan motivasi sehingga berpengaruh terhadap kepuasan yang tinggi. Oke, 0,038. Nah, untuk uji mediasi. Oke, itu hasilnya. Nah, untuk uji moderasi perlu ditampilkan simple plot analysis, gambarnya seperti ini. Ya, simple plot analysis ini artinya begini. Ya, simple plot analysis ini adalah guru dengan tingkat religiositas tinggi akan memiliki pengaruh motivasi terhadap kepuasan lebih tinggi dibandingkan guru dengan
religiositas rendah. Nah, ini artinya guru dengan tingkat religiositas yang tinggi, misalnya saya seorang guru, saya religiositasnya tinggi, maka pengaruh motivasi terhadap kepuasannya akan lebih tinggi dibandingkan kelompok guru yang religiositasnya rendah. Religiositas rendah kelompoknya berwarna merah, yang ini berwarna biru, berwarna hijau ya. Oke, untuk uji mediasi bisa dipindahkan, ini belum ditampilkan di dalam laporan saya. Oke, back. Kemudian kita lihat di moderasi, kemudian lihat di output, kemudian lihat di specific indirect effect. Lihatnya di specific ini. Nah, ini dia. Nah, ini perlu ditambahkan, ini adalah uji mediasi. Ya, coba saya pindahkan uji mediasinya, bisa langsung nggak di sini. Oke, di bawah ini ya. Nah, ini tambahkan di sini uji mediasinya. Nah, ini ya, nanti tinggal dirapikan aja tabelnya. Ini mediasi, dia signifikan, ya, ini signifikan, tinggal dihitung F-square-nya. Berapa F-square-nya untuk uji mediasi? Oke, F-square uji mediasi mengikuti jurnal yang ditulis oleh Lachowicz. Ya, Lachowicz et al. Saya tidak menggunakan jurnal ditulis oleh Varian Encoded 4. Ada sebelumnya tulisan-tulisan tentang FAF ya, saya tidak menggunakan FAF ya, karena FAF ini bias. Ada satu jurnal ditulis oleh Lachowicz ya, dibuktikan bahwa FAF ini bias. Dan kebetulan kami backgroundnya statistik, jadi kami tidak menggunakan alat ukur yang sifatnya bias, Varian Encoded 4. Maka digunakan adalah Upsilon P yang ditemukan oleh Lachowicz yang di atas keterangannya. Nah, ini ya, F-square-nya adalah uji yang ditulis oleh Lachowicz et al. Silakan lihat di dalam jurnal, di dalam ebook yang sudah kami tulis, atau di dalam video tutorial. Kami sudah submit tentang F-square uji mediasi Upsilon P namanya. Ditulis oleh Lachowicz. Pasti jarang di Indonesia ini, ya. Di Indonesia ini masih sedikit menulis tentang ini. Skripsi tesis disertasinya menampilkan F-square uji mediasi. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Cara mendapatkannya adalah kita tinggal mengkuadratkan saja. 0,234 kali 0,234. Ini tinggal dikalikan aja. Oke, dan tinggal dihitung sendiri ya. 0,234 dikali 0,234. Dikuadratkan bilangan ini, itu adalah Upsilon V namanya. Oke, kemudian nanti tinggal dibandingkan nilai F-square-nya dengan ini. 0,02 rendah, 0,075 moderat, 0,175 tinggi. Jurnalnya ditulis oleh Ogbeibu. Tahun et al. 2020. Silakan jurnalnya untuk interpretasinya 0,02 rendah, 0,175 moderat, dan 0,175 tinggi. Tulisan oleh jurnal Ogbeibu. Jurnal diterbitkan dari Springer ya, 2020. Oke, kira-kira itu F-square-nya. Setelah ditampilkan F-square, maka ini hipotesis sistem diterima religiositas signifikan memoderasi pengaruh motivasi terhadap kepuasan kerja dengan PET coefficient gini. Hasil ini menunjukkan bahwa guru dengan tingkat religiositas tinggi cenderung mempunyai pengaruh motivasi terhadap kepuasan lebih tinggi dibandingkan guru berendah. Dalam level struktural, pengaruh moderasi religiositas mempunyai dan level tinggi F-square 0,038 Kelly yang menyatakan bahwa nilai F-square uji moderasi lebih dan termasuk pengaruh tinggi. Nah, ini untuk uji moderasinya. Oke, ini gambarnya. Setelah itu ditampilkan gambarnya seperti ini. Ya, oke, gambar yang di depan. Kemudian, ini tidak cukup sampai di sini. Perlu ada evaluasi kebaikan dan kecocokan model secara keseluruhan yang kami ditampilkan di dalam PowerPoint ini. Ada R-square, Q-square, SRMR, Spells Predict, Linearity, dan Robustness Check. Ini kita tampilkan di sini. R-square digabung dengan Q-square, satu tabel, cukup satu tabel saja. Ya, pengertian dari R-square dengan Q-square sini kita pakainya CIN 1998 untuk R-square 19 rendah, 33 moderat, dan 0,66 tinggi. Ini termasuk moderat menuju tinggi ya, ini termasuk tinggi ya. Oke, kemudian Q-square ini kita menggunakan higher 2019 0,25 moderat, 0,50 tinggi. Di atas 0 itu sudah memiliki predictive relevan atau akurasi prediksinya yang tapi kalau nilainya mendekati 0, masih di bawah 0 ya, masih di bawah 0,25 termasuk akurasi prediksi rendah. Oke, kemudian selanjutnya ditampilkan tabel SRMR, kemudian tabel indeks GOP kita masukkan di sini. Referensinya dari Wetzel et al. 2009 ya. Interpretasinya nilai GOP 0,1, 0,25 dan 0,36. Kemudian setelah itu kita tampilkan PLS Predict. Nah, PLS Predict ini adalah daya prediksi yang baik. Ini jurnalnya ditulis oleh akhir tahun 2019. Coba kita Ctrl F, bisa nggak?
PLS Predict. Oh, nggak ada. Di bawah, saya langsung ke bawah aja. Ingat saya di bagian bawah, PLS Predict. Nah, ini PLS Predict. When interpreting PLS Predict result, the focus should be on the model key endogenous construct. Jadi ada kata-katanya di sini. Kenapa kita pakai PLS Predict? Karena PLS Predict itu adalah untuk memperbaiki dari nilai R-square. Nah, dikatakan di dalam jurnal ini, R-square aja nggak cukup. Ya, sekali lagi di dalam jurnal ini dikatakan, nih, many researchers interpret R-square as a measure of their model predictive power. The interpretation is not entirely correct. Nah, ini kata-kata ini mengatakan kepada kita bahwa R-square aja nggak cukup untuk mengatakan model itu bagus. Maka perlu dikembangkan ukuran lain yang disebut sebagai PLS Predict. Oleh karena itu, PLS Predict ini perlu kita tampilkan di sini yang mengandung arti sebagai daya prediksi. Emang model kita daya prediksinya bagus apa rendah? Nah, maka perlu kita tampilkan PLS Predict. Oke, cara menampilkannya bagaimana? Membandingkan antara model PLS dengan model regresi. Loh, emang kenapa model regresi harus ditampilkan di sini? Nah, analisis regresi linear yang kita kenal itu adalah alat statistik yang sifatnya prediksi. PLS-SEM itu juga prediksi. Lalu kita bandingkan, kalau algoritma model PLS lebih baik daripada model regresi, maka kita bisa pakai model PLS-SEM. Tapi kalau nanti setelah kita olah PLS-SEM-nya lebih buruk daripada regresi, ngapain capek-capek pakai analisis PLS? Pakai aja regresi linear. Kenapa? Karena daya prediksinya lebih baik daripada PLS-SEM. Karena logika begitu dari Semulinya bahwa kalau memang PLSM itu lebih baik sebagai daya prediksi, dia harus punya pembanding. Maka pembandingnya adalah analisis yang lain, namanya regresi linear yang kita kenal. LM ini adalah linear model. Maka yang dibandingkan ada apa? Nilai RMSE dan MAE-nya. RMSE root mean square error, MAE adalah mean absolute error. Kita bandingkan antara RMSE dan MAE-nya, antara model PLS dengan model regresi. Model PLS harus lebih baik dibandingkan model regresi. Dilihat dari apa? Nilai RMSE dan MAE-nya lebih rendah dibandingkan model regresi. Contoh, PUAS 6. RMSE-nya 599, lebih rendah daripada regresi ini. Ya kan? Yang kuning ini dibandingkan. Maka PLS menang 1. Kemudian MAE-nya 445, regresi 463. PLS menang 2. Nah, berarti kita bandingkan ininya. Terus kita bandingkan. Contoh ini, 636, 572. PLS kalah dibandingkan RMSE. Dibandingkan regresi. Ini PLS kalah, 538, 530. Kita hitung tuh banyak yang kalah dan menang. Ya, seperti main kalah-kalahan dan menang-menangan. Kemudian kita hitung dari 22 pengamatan RSME 14 item pengukuran PLS lebih rendah dibandingkan model regresi. Jadi lebih banyakkan PLS dibandingkan regresi. Nilai RMSE dan MAE yang lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa model PLS yang diajukan memiliki kekuatan prediksi medium. Ya, sebagaimana jurnal yang ditulis oleh Haier dibilang seperti ini. Nah, medium power predicting. Here the minority indicator PLSM analysis higher indicate a medium predictive power. Jadi kekuatan prediksinya medium. Jadi contoh tulisan saya ini memiliki kekuatan daya prediksinya medium atau moderat, ya, memiliki kekuatan daya prediksinya cukup moderat. Tapi kalau rendah, ya ngapain capek-capek pakai PLS? Pakai aja regresi. Karena daya prediksi regresi linear lebih baik dibandingkan PLS. Itu kira-kira logika tentang PLS PLS predict. Selanjutnya adalah robustness check di dalam PLS. Ini robustness check-nya itu perlu linearity. PLS itu yang kita gunakan ini adalah alirannya itu adalah linear. Hubungan antar variabel itu dibangun di dalam asumsi linear. Ya, kalau linear itu maka perlu diuji, namanya linearity. Di dalam Smart PLS PS4 sudah ada linearity ya. Silakan lihat video tutorial kami tentang uji linearity dan ini adalah contohnya. Linearity-nya terpenuhi, kenapa V-value-nya lebih besar dari 0,05. Kalau V-value-nya lebih besar dari 0,05, maka dia linear. Dia harus lebih besar ya. Hubungan terpenuhi. Oke, kemudian selanjutnya ditampilkan apa lagi? Heterogeneity dengan Vmix PLS. Ini perlu banget Vmix PLS. Ketika kita menyimpulkan di dalam populasi atau sampel yang kita ambil, maka haruslah sampelnya itu tidak heterogen. Karena kenapa? Karena kita menyimpulkan ada pengaruh motivasi terhadap kepuasan kerja guru. Benar di dalam sampel yang homogen. Kalau sampelnya heterogen, maka bias kesimpulan kita. Ya, ternyata bahwa di dalam sampel itu guru itu terpecah menjadi 2 kelompok misalnya. Nah, ini menjadi 3 kelompok. Nah, ini namanya bias. Kita menyimpulkan di dalam sesuatu sampel yang heterogen namanya bias. Nah, kalau kita menyimpulkan di dalam sesuatu sampel dan sampelnya itu homogen, itu namanya adalah kita perlu menguji dengan
heterogeneity vmix PLS. Dan terakhir adalah endogeneity, silakan tampilkan di sini. Smart PLS sudah menampilkan endogeneity di sini, namanya pakai Gaussian copula. Jadi untuk uji endogeneity ini namanya Gaussian copula, Gaussian copula. Ya, nama alat ujinya adalah Gaussian copula. Ya, pasti masih jarang di Indonesia pakai ini, Gaussian copula ini. Uji endogeneity untuk PLSM, Gaussian copula. Kami sudah tuliskan di dalam ebook bagaimana cara menggunakan dan cara menguji Gaussian copula ini. Silakan lihat di dalam ebook yang kami tulis. Oke, kemudian itu yang bisa kami tampilkan ya, sudah mentok di sini. Jadi sekali lagi yang perlu ditampilkan endogeneity, heterogeneity, kemudian linearity, ini adalah bagian dari robustness check. Ya, kemudian satu lagi adalah PLS predict, kita tampilkan juga di sini PLS predict-nya. Kemudian setelah itu kita tampilkan juga Gov index-nya ya untuk menguji kecocokan model secara keseluruhan. SRMR kita lebih prefer pakai menggunakan SRMR dibandingkan NFI ya. Ada juga buku-buku yang menulis NFI, tapi 100 kali saya mengolah data penelitian lebih, NFI-nya biasanya buruk. Maka saya lebih prefer menggunakan SRMR walaupun hasil uji coba ini menghasilkan hasil SRMR yang tidak diterima. Oke, kemudian ini Q-square dan R-square, dan ini adalah cara menampilkan skripsi, tesis maupun disertasi terlengkap di Indonesia. Oke, sekali lagi mungkin itu yang bisa kami tampilkan kepada sahabat statistik semuanya. Cukup signifikan dan tidak signifikan atau menurut hemat kami nggak cukup. Itu kualitas hasil skripsi, tesis, disertasi yang menurut kami low quality. Kualitasnya baru seperti itu kampus. Nah, oleh karena itu kita tingkatkan kualitas hasil penelitian kita dengan menampilkan ukuran-ukuran statistik yang lain untuk mengcover bahwa signifikan dan tidak signifikan itu memang didukung oleh data. Nah, cara menampilkannya adalah tadi dengan evaluasi kebaikan dan kecocokan model. Sekali lagi, apabila sahabat statistik membutuhkan ebook statistik 1800 halaman, ya 1800 halaman, baik Smart PLS 3, Smart PLS 4, Almos, Tata, Risrael, War PLS, kami sudah tumpahkan di dalam satu ebook ini, sedangkan kita kembangkan GISP baru sebagian ya. Ini juga bagus untuk predictive analysis di GISP ini. Ada regresi hutan ya, regresi forest dan lain-lainnya yang muncul baru di abad 2023 ini, jurnal-jurnal terbaru yang ini masih gratis dan sedang kita tulis tentang GISP ini masih kita kembangkan. Jadi cukup membeli satu kali sudah 1800 halaman. Ini nomor HP saya, harganya 70.000, ada ISBN-nya dan bisa dipakai untuk referensi dan mudah-mudahan memberikan kemanfaatan bagi sahabat statistik semuanya. Terima kasih sekali lagi, semoga tutorial ini memberikan kemanfaatan dan meningkatkan kualitas hasil penelitian di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.